Presiden Prabowo ini adalah presiden dengan dukungan terkuat, baik dari rakyat maupun dari DPR. Coba cek seluruh presiden yang ada di dunia ini, sekarang ini enggak ada yang sekuat Bapak Prabowo Subianto. Saking kuatnya, sampai detik ini saya tidak melihat ada yang berani mengkritik. Yang jadi sasaran adalah Jokowi. Karena saking kuatnya Bapak Presiden Prabowo Subianto. Dikit-dikit yang salah Jokowi, dikit-dikit yang salah Jokowi, dikit-dikit yang salah Jokowi. Coba sekali-sekali nyalain Pak Prabowo. Nggak berani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat BN, pidato Presiden ke-7 atau mantan Presiden RI Joko Widodo pada acara puncak hari ulang tahun Partai Gerindra beberapa hari lalu sangat-sangat mengejutkan dan sangat menjadi titik perhatian bagi Republik ini. Jokowi dalam kesempatan ini memuji Prabowo setinggi langit. Ini tentu saja balasan dari pujian Prabowo kepada Jokowi setinggi langit ke-7. Kalau Jokowi memuji Prabowo setinggi langit, Prabowo memuji Jokowi setinggi langit ke-7. Sampai Prabowo yang adalah juga seorang Presiden Republik Indonesia, seorang kepala negara, seorang jenderal purnawirawan bintang 4, mengepalkan tangan, meneriakkan yel-yel, hidup Jokowi, hidup Jokowi, hidup Jokowi. Tidak terbayangkan oleh kita dalam pidato partai itu, seorang Presiden Republik Indonesia, kepala negara, akan meneriakkan yel-yel hidup Jokowi kepada seorang presiden pendahulunya. Tidak terbayangkan sama sekali. Apalagi di sana banyak juga tokoh-tokoh yang harusnya mendapat penghormatan yang sama oleh Presiden Prabowo kepada mereka. Tetapi dalam kenyataannya kepada Jokowi lah Prabowo yang demikian tampak menyanjung Jokowi sampai ke langit yang ke-7. Dan wajar tentunya kalau Jokowi menyanjung Prabowo sampai ke langit. Jokowi mengatakan Prabowo adalah presiden terkuat di dunia saat ini. Walaupun mungkin hasil penelitian belum ada tentang hal ini. Sebab kriteria presiden terkuat itu tentu banyak. Walaupun dukungan rakyat sebagai penentu yang disebutkan oleh Jokowi di samping dukungan politik dari DPR, tentu bagaimana real dukungan rakyat ini, tentu ada negara mungkin yang ingin memastikannya. Sebab kalau tidak hati-hati bisa tersinggung negara lain. Karena Jokowi mengatakan presiden terkuat di dunia sekarang ini Prabowo. Terlepas dari semua itu, ada hal yang sangat menggelitik
yang dikemukakan Jokowi dalam pidatonya ini. Menurut Jokowi, saking kuatnya Presiden Prabowo saat ini, tidak ada yang berani mengkritiknya. Bayangkan, tidak ada yang berani mengkritiknya. Dan sebagai sasarannya, karena tidak berani mengkritik Prabowo, yang jadi sasaran Jokowi. Sedikit-sedikit Jokowi disalahkan. Sedikit-sedikit Jokowi disalahkan. Yang mengejutkan sekali, Jokowi di sini malah tampak meminta agar cobalah sekali-sekali nyalain Prabowo. Sahabat BN, apakah benar yang disampaikan oleh Jokowi ini? Apakah benar tidak berani warga negara Republik Indonesia yang jumlahnya sekitar 275 juta lebih ini mengkritik Presiden Prabowo? Kita tidak yakin. Jangankan Prabowo, dari pengalaman kita bernegara selama ini, proklamator Presiden Soekarno dulu dikritik oleh rakyat. Demo datang mengatakan mahmilukan Bung Karno. Bagaimana dengan Presiden Soeharto yang seorang jenderal besar bintang 5? Soeharto dikritik oleh rakyat. Demo bergelombang-gelombang menyerukan adili Soeharto. Malah Soeharto sampai diadili. Hanya saja Soeharto waktu itu karena dinyatakan sakit, maka pengadilan untuk dia tidak dilanjutkan. Soeharto jenderal bintang 5. Bukan 4 lagi bintangnya, 5. Soeharto berkuasa 32 tahun. Bukan 100 hari seperti Prabowo sekarang. Soekarno proklamator Republik Indonesia. Kita yakin proklamator ini tidak akan ada tambahnya lagi selain dari Soekarno-Hatta. Tidak akan ada tambahannya lagi di negara ini sampai hari kiamat. Begitu tingginya derajat seorang Presiden Soekarno. Tetapi ketika rakyat melihat ada kekeliruan selaku dia seorang presiden kepala negara, maka rakyat mengkritiknya. Kenapa Presiden Prabowo tidak dikritik orang sampai sekarang kalau memang tidak seperti apa yang dikatakan oleh Jokowi? Kalau kita melihatnya, mudah-mudahan penglihatan kita keliru. Bukan karena dia presiden terkuat di dunia saat ini. Bukan karena Prabowo tidak ada yang berani mengkritiknya. Tetapi yang pertama kelihatannya karena Prabowo ini baru 100 hari memimpin Indonesia selaku presiden kepala negara. Jadi belum tampak oleh rakyat secara gamblang kekeliruan yang dilakukannya. Jadi bukan tidak dikritik juga, sekarang banyak juga kritikan. Di antaranya ada yang mengatakan Presiden Prabowo ini dalam pemberantasan korupsi hanya omon-omon. Pemangkasan anggaran ada orang yang mengkritik. Namun terlepas dari semua itu, kita yakin kalau dikatakan belum ada rakyat yang mengkritik Prabowo, sama sekali bukan karena rakyat tidak berani mengkritik Presiden Prabowo. Bukan karena itu. Tetapi sekali lagi hanya karena Presiden Prabowo masih sangat pagi memimpin negeri ini. Baru 100 hari. Sekarang yang jadi pertanyaan, kenapa orang atau rakyat Republik Indonesia sekarang ini begitu tampak bertubi-tubi mengkritik Jokowi? Apakah karena memang mereka tidak berani mengkritik Prabowo, maka yang jadi sasaran Jokowi? Kelihatannya
tidak benar juga apa yang dikemukakan Jokowi ini. Kalau kita perhatikan kenapa publik, rakyat Republik Indonesia sekarang ini banyak sekali yang mengkritik Jokowi, karena memang rakyat kelihatannya banyak mendapat atau menyaksikan atau melihat kekeliruan yang dilakukan oleh Jokowi selama dia memimpin 10 tahun ini, dan khususnya semenjak dia memimpin 5 tahun belakang ini sampai dia mengakhiri jabatannya. Ini suatu contoh perilaku Jokowi terhadap praktek dinasti keluarga. Itu bagi rakyat terlihat itu merupakan dugaan kekeliruan yang dilakukan oleh Jokowi. Kenapa itu dikatakan dugaan kekeliruan yang dilakukan oleh Jokowi? Jokowi setidaknya, kalau tidak surut serta, rakyat melihat Jokowi membiarkan anaknya Gibran maju menjadi cawapres dengan tindakan yang dilakukan oleh Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman yang adalah adik ipar Jokowi, melakukan pelanggaran etik berat untuk memuluskan jalan Gibran maju sebagai cawapres. Padahal menurut undang-undang Gibran belum memenuhi syarat untuk maju sebagai cawapres ditinjau dari sisi usia. Kenapa dikatakan ada terjadi di sana pelanggaran etik berat oleh Mahkamah Konstitusi? MK telah membuktikan dengan dijatuhkannya oleh MK sanksi kepada Ketua MK Anwar Usman berdasarkan temuan yang didapatkan MK bahwa Anwar Usman melakukan pelanggaran etik berat dalam hal proses pencalonan Gibran menjadi cawapres. Wah, itu kan tidak saya kan tidak ikut-ikut, tidak bisa bicara begitu. Karena Anwar Usman itu adalah adik iparnya Jokowi. Itu satu di antaranya. Apalagi kalau ingin juga mengatakan masuknya Jokowi ke dalam daftar OCCRP sebagai tokoh dunia paling korup yang sampai sekarang tidak ada bantahan dan tidak pula ada dianulir apa yang menjadi ketetapan OCCRP itu. Tentu saja ini bagi rakyat merupakan kekeliruan, kesalahan, setidaknya dugaan yang telah dilakukan oleh Jokowi. Di samping itu banyak lagi. Sulit untuk diuraikan satu persatu di sini. Jadi sangat tidak beralasan rasanya apa yang dikemukakan oleh Jokowi ini. Dan juga kadang-kadang rakyat jadi berpikir, apakah pernyataan Jokowi ini bertujuan untuk memancing rakyat atau untuk memanas-manasi rakyat agar rakyat sekarang ini melakukan kritikan keras kepada Prabowo. Tentu saja kalau ini nanti yang terjadi, Presiden Prabowo tentu diharapkan oleh rakyat jangan menyalahkan rakyat. Kalau rakyat membongkar nanti hal-hal yang berkaitan dengan Pak Prabowo, apakah Pak Jokowi menginginkan rakyat mengkritik Pak Prabowo tentang peristiwa 98? Apakah Pak Jokowi menginginkan rakyat mengkritik
Pak Prabowo tentang food estate, tentang pembelian pesawat semasa Pak Prabowo menjadi Menhan. Rakyat tidak mau membongkar itu karena rakyat inginkan Pak Prabowo ini harus dibiarkan dulu meletakkan fondasi kepemimpinannya untuk rakyat. Sebab rakyat merasa ada keyakinan terhadap niat dari Pak Prabowo untuk memperjuangkan kepentingan rakyat. Sebab Pak Prabowo pernah bersumpah bahwa dia siap mati demi rakyat. Bagi rakyat Republik Indonesia, sumpah yang diucapkan Pak Prabowo ini ingin rakyat membuktikannya dulu beberapa saat dia menjadi presiden. Kalau Pak Jokowi memaksa rakyat untuk mengkritik Pak Prabowo dengan mengatakan bahwa tidak ada yang berani sekarang ini mengkritik Pak Prabowo, sehingga yang jadi sasaran Pak Jokowi. Sekali lagi, mohon kepada Pak Prabowo nanti jangan marah kepada rakyat. Kalau rakyat melancarkan kritikan pedas tentang berbagai hal menyangkut Pak Prabowo, karena terkesan Pak Jokowi memantik rakyat untuk melakukan hal ini. Demikian sahabat BN, banyak maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.